Masing-masing program peminatan. Dari program peminatan bidang olahraga, bidang seni, dan bidang akademik, serta peminatan bidang keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, yang saya hormati Bapak Komite, serta Bapak Kepala MIC Kalagen, Bapak Ibu Dewan Guru, dan Bapak Wali Murid, serta anak-anakku yang saya cintai dan Bapak banggakan. Pada kegiatan ekstrakurikuler futsal, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya dalam bidang futsal dan mampu berkompetisi serta berprestasi baik di tingkat satuan kerja, gugus, kecamatan, Priangan maupun di tingkat provinsi. Yang kedua, program peminatan olahraga. Bidang futsal jumlah binaan ada 35 siswa. Waktu pendampingan 2 hari per minggu, yaitu hari Senin dan Kamis. Jumlah pertemuan pembinaan ada 44 kali pertemuan. Target capaian program peserta didik mampu bermain futsal dengan aturan yang telah ditentukan. Target capaian juara tingkat Priangan. Langkah konkret proses yang dilaksanakan: 1. Melaksanakan pendampingan pertemuan langsung dalam tahun pelajaran 2024-2025 sebanyak 44 pertemuan. Yang kedua, kompetisi persahabatan dengan sekolah lain, yaitu uji coba. Yang ketiga, setiap pertemuan peserta didik berlatih sesuai dengan materi ekstrakurikuler yang telah ditentukan dan disepakati. Dan yang keempat, melaksanakan kompetisi antara peserta. Aturan yang saya buat, mudah-mudahan program ekstrakurikuler berjalan dengan sebaik-baiknya dan mencetak peserta didik yang berprestasi di bidang futsal di tingkat Priangan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poli merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di MIC Kalagen. Ekstrakurikuler bola voli menjadi wadah untuk menyalurkan hobi, minat, dan bakat siswa. Akan tetapi,
tidak hanya untuk menyalurkan hobi, minat, dan bakat siswa saja, tetapi juga dalam pembinaan prestasi di bidang non-akademi dan khususnya olahraga. Ekstrakurikuler bola voli merupakan media untuk mendorong prestasi non-akademi, pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bermain bola voli supaya lebih baik. Harapan besar dengan siswa mengikuti olahraga atau melakukan aktivitas fisik melalui kegiatan ekstrakurikuler bola voli ini membuat tubuh lebih bugar dan sehat, sehingga daya tahan tubuh lebih kuat dapat mengurangi resiko penyakit. Jumlah binaan 20 orang siswa. Waktu pendampingan 2 hari per minggu, yaitu Rabu dan Sabtu. Jumlah pertemuan binaan 44 pertemuan. Target capaian, peserta didik mampu bermain bola voli sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Langkah konkret proses yang akan dilaksanakan. 1. Melaksanakan pendampingan pertemuan langsung dalam tahun pelajaran 2024-2025 sebanyak 44 kali pertemuan. 2. Kompetisi persahabatan dengan klub voli dari sekolah lain di ajang persahabatan. 3. Setiap pertemuan peserta didik berlatih sesuai dengan materi ekstrakurikuler yang telah ditentukan dan disepakati. 4. Melaksanakan kompetisi antara peserta didik di satuan kerja. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ekstrakurikuler ini merupakan program sekolah yang mana berupa kegiatan siswa di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa. Optimalisasi untuk pelajaran terkait yaitu untuk menyalurkan bakat dan minat siswa serta memantapkan kepribadian siswa. Pencapaian prestasi di bidang tenis meja dapat optimal jika dilakukan yaitu sejak usia dini, adanya waktu dan kesempatan berlatih yang lebih banyak, maka diharapkan peserta didik tersebut tumbuh menjadi petinis meja yang baik yang dapat menguasai segala jenis teknik dasar permainan tenis meja. Selain itu, untuk meningkatkan prestasi permainan tenis meja diperlukan latihan yang teratur, kemauan yang keras serta ulet. Faktor lain yang dapat mengoptimalkan pencapaian prestasi dalam tenis meja yaitu dengan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler di tingkat dasar. Jumlah binaan 8 orang siswa. Yang kelima, waktu pendampingan yaitu 1 hari dalam 1 minggu, yaitu di hari Sabtu. Yang keenam, jumlah pertemuan binaan sebanyak 35 kali pertemuan dalam 1 tahun pelajaran. Yang ketujuh, target capaian program. Peserta didik mampu bermain tenis meja sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan disepakati. Langkah konkret proses yang dilaksanakan. Yang pertama, melaksanakan pendampingan pertemuan langsung dalam tahun pelajaran 2004-2025 sebanyak 30. Kegiatan ekstrakurikuler olahraga merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberi wadah bagi siswa dalam menyalurkan potensi, minat, dan bakatnya dalam bidang olahraga. Mengapa kita harus mengikuti pelajaran olahraga di sekolah? Pendidikan jasmani dianggap sebagai sarana untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan, nilai-nilai atau sikap mental, emosional, spiritual, sosial, dan membiasakan pola hidup sehat.
yang pada akhirnya merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang. Pada kegiatan ekstrakurikuler bulu tangkis, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya dalam bidang bulu tangkis dan mampu berkompetisi serta berprestasi baik di tingkat satuan kerja, gugusan, kecamatan, priangan maupun di tingkat provinsi. Program peminatan olahraga bidang binaan bulu tangkis, jumlah binaan 17 orang siswa. Waktu pendampingan 2 hari per minggu, setiap hari dan Sabtu. Jumlah pertemuan binaan 44 kali pertemuan. Target capaian program, peserta didik mampu bermain bulu tangkis. Langkah konkret yang pertama, melaksanakan pendampingan pertemuan langsung dalam tahun pelajaran 2024-2025 sebanyak 44 kali pertemuan. Yang kedua, kompetisi persahabatan dengan sekolah lain. Yang ketiga, setiap pertemuan peserta didik berlatih sesuai dengan materi ekstrakurikuler yang telah ditentukan dan disepakati. Yang keempat, melaksanakan kompetisi antar peserta di satuan kerja. Ini merupakan salah satu kegiatan yang ditawarkan dalam pendidikan untuk mengembangkan bakat seni siswa dalam pendidikan dalam menulis huruf hijaiyah atau Al-Quran. Tidak hanya sebagai bentuk pengembangan bakat seni, tapi juga sebagai sarana pendidikan spiritual bagi siswa. Dengan melalui seni kaligrafi diharapkan siswa dapat merasakan kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta dan menghargai keindahan serta esensi dari penciptaan Tuhan. Belajar kaligrafi Islami dalam ekstrakurikuler juga memiliki pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa di sekolah. Melalui kegiatan ini, siswa akan mengembangkan keterampilan seperti konsentrasi, ketekunan, dan keuletan. Mereka akan belajar untuk fokus dan berusaha mencapai hasil yang terbaik dalam setiap karya kaligrafi mereka. Selain itu, seni kaligrafi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa ketika mereka melihat. Program peminatan ini di bidang binaan kaligrafi berjumlah 6 orang siswa. Waktu pendampingannya dilaksanakan 1 minggu 1 kali di setiap hari Selasa. Jumlah pertemuan dalam 1 tahun sebanyak 22 kali pertemuan. Target pencapaian peserta didik mampu melakukan seni kaligrafi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Langkah konkret yang akan kami laksanakan, yang pertama melaksanakan pendampingan secara langsung dalam tahun pelajaran 2024-2025 sebanyak 22 pertemuan. Yang kedua, kompetisi persahabatan dengan sekolah lain. Setiap pertemuan peserta didik berlatih sesuai dengan materi ekstrakurikuler yang telah ditentukan dan disepakati. Melaksanakan kompetisi atau antar peserta di satuan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat seperti fungsi religius, fungsi komersial, dan fungsi simbolis. Dampak positif dari kegiatan melukis ini dapat meningkatkan kreativitas siswa, meningkatkan imajinasi dan pola berpikir, melatih otak sehingga ketika melakukan kegiatan melukis,
otak kanan anak akan terlatih dan berkembang menjadi lebih kreatif. Kemudian, membangun kepercayaan diri dan keterampilan sensorik anak. Melalui kegiatan ekstrakurikuler ini, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, terutama mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial peserta didik, mampu berkompetisi serta berprestasi di bidang seni lukis pada satuan kerja bidang binaan seni lukis. Jumlah binaan 9 siswa. Waktu pendampingan 1 hari per minggu setiap hari Selasa. Jumlah pertemuan binaan 22 kali pertemuan. Target capaian program, peserta didik mampu mengetahui teknik melukis atau menggambar yang bernilai estetika dan mampu berkompetisi. Yang kedua, setiap pertemuan peserta didik berlatih melukis atau menggambar sesuai dengan tema pada materi melukis. Yang ketiga, melaksanakan kompetisi antar peserta didik satuan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan program peminatan bidang akademik matematika. Prestasi belajar matematika siswa pada jenjang pendidikan dasar masih belum memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat ketertarikan siswa pada pelajaran matematika. Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pengajaran matematika perlu dilakukan terus-menerus. Pemberian pelajaran tambahan di luar jam wajib belajar merupakan salah satu upaya pendidikan yang dapat mencakup berbagai butir-butir tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dengan hal tersebut di atas, maka kegiatan les MIPA perlu terus dibina dan dikembangkan dengan penyelenggaraan yang baik, tertib dan teratur, dengan tidak meninggalkan hal-hal yang esensial serta aturan-aturan yang telah ditentukan oleh lembaga. 2. Program peminatan akademik bidang binaan matematika. Jumlah binaan ada 6 siswa. Jumlah waktu pendampingan 1 hari per minggu yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Jumlah pertemuan binaan sebanyak 22 kali pertemuan. Target capaian program 1. Menumbuhkan ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran matematika. Yang kedua, bisa mengikuti KSM di tingkat kabupaten. Langkah konkret atau proses yang akan dilaksanakan. 1. Kami melaksanakan pendampingan pertemuan langsung dalam tahun pelajaran 2024-2025 sebanyak 22 kali pertemuan. 2. Pendalaman materi yang sudah dipelajari pada kegiatan intrakurikuler di kelas. 3. Banyak latihan mengerjakan soal-soal dengan bimbingan guru dan pendamping. 4. Melaksanakan pendampingan dengan tim ahli dari Al-Mutakin. Yang kelima, kompetisi antar siswa di satuan kerja. Warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan les IPA ini perlu terus dibina dan dikembangkan dengan penyelenggaraan yang baik, tertib dan teratur dengan tidak meninggalkan hal-hal yang esensial serta aturan-aturan yang telah ditentukan oleh lembaga yang bersangkutan. 2. Program peminatan akademik. 3. Bidang binaan IPA. 4. Jumlah binaan 4 orang siswa. Waktu pendampingan 1 hari per minggu setiap hari Selasa. Jumlah pertemuan binaan 22 kali pertemuan. 7. Target capaian program. 1.
menumbuhkan ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran IPA. 2. Dapat mengikuti KSM. Langkah konkret atau proses yang dilaksanakan. 1. Melaksanakan pendampingan pertemuan langsung dalam tahun pelajaran 2024-2025. 2. Pendalaman materi yang sudah dipelajari pada kegiatan intrakurikuler di kelas. 3. Banyak latihan mengerjakan soal-soal dengan bimbingan guru pendamping. 4. Melaksanakan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan laporan program peminatan bidang tahfidz. Untuk mukadimah diawali dari kesemangatan siswa dan juga guru dalam menambahkan hafalan Al-Quran guna menjadi sahabat Al-Quran dan semakin menjadi dekat dengan Al-Quran, maka MI Cikalagen mengadakan penambahan waktu binaan Al-Quran bagi siswa. Program tambahan binaan waktu ini dibangun untuk menjadikan warga sekolah khususnya MI Cikalagen menjadi sahabat sejati Al-Quran dengan menjadikan guru sebagai ujung tombak dalam memberikan contoh bagi peserta didiknya. Program pembinaan penguatan materi tahsin dan tahfidz Quran, bidang pembinaan hafalan juz 30 dan juz 1, jumlah binaan 34 orang siswa. Waktu pendampingan 1 hari per minggu setiap hari Selasa, dan jumlah pertemuan binaan 35 kali pertemuan dalam 1 tahun. Target capaian, untuk target capaian pembinaan program, peserta didik mampu melakukan tahfidz sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Langkah konkret atau proses yang dilaksanakan: 1. Melaksanakan pendampingan pertemuan langsung dalam tahun pelajaran 2024-2025 sebanyak 35 kali pertemuan. Yang kedua, hafalan juz 30 dan juz 1. Tujuannya untuk lebih fasih dalam membaca Al-Quran dan menguasai ilmu tajwid dengan metode talaqi untuk tahfidz dan metode qiraati untuk tahsin. 3. Setiap pertemuan peserta didik berlatih sesuai dengan materi ekstrakurikuler yang telah ditentukan dan disepakati. Dan yang keempat, melaksanakan kompetisi antara peserta di satuan kerja. Sekian laporan saya. Mudah-mudahan program ekstrakurikuler berjalan dengan sebaik-baiknya dan dimampukan mencetak peserta didik yang berprestasi di bidang tahfidz khususnya.